اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدار القلب ووجدك عائلا أي فقيرا كما روي أن في مصحف عبد الله ووجدك عديما وقرأ اليماني عيلا بكسر الياء المشددة كسيدي فأغنى أي أغناك بالقناعة فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب لا تجد في قلبك سوى ربك. وقيل أغناك بمال أبي بكر وبهيبة عمر. وروي أن عمر قال حين أسلم والأصحاب كانوا يعبدون الله سرا يا رسول الله ابرز فنعبد نحن الله جهرا ونعبد الله سرا. وقال صلى الله عليه وسلم حتى تكثر الأصحاب وقال حسبك الله وأنا. فقال تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقيل أن الله تعالى بتربية أبي طالب ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه بمال خديجة ولما اختل ذلك أغناه بمال أبي بكر ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار ثم أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم ثم قال جعل رزقي تحت ظل قومي فأما اليتيم فلا تقهر إلى آخره. Kita bersama memperbaharui i'tikaf terlebih dahulu di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu na'takif fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja beriktikaf dalam masjid ini sunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh 12 Rabiul Awal ini, di hari Selasa ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh ini pada 14 abad yang lalu adalah subuh yang sangat mulia, subuh yang sangat agung, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini tanpa dibarengi dengan kemuliaan pada hari, bulan dan waktu. Tapi ternyata justru semuanya termuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maklum yang namanya bulan Rabiul Awal bukanlah bulan apa-apa di sisi manusia dan di sisi orang Arab khususnya, bukanlah bulan yang agung, bukanlah bulan yang mulia. Begitu juga hari Senin bukanlah hari yang agung, bukanlah hari mulia dibanding dengan hari Jumat, dibanding dengan hari Sabtu dan dibanding hari Ahad untuk agama Nasrani dan agama Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW membawa kemuliaan dari Allah Ta'ala tanpa kemuliaan yang lain. Maka pada subuh 12 Rabiul Awal ini sekian mukjizat, sekian keutamaan Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kan disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, maka itu adalah pertanda bagi syaitan tidak bisa lagi menembus pintu langit kecuali dipanah oleh para malaikat, sehingga tidak bisa lagi mengambil berita-berita dari para malaikat dan menyampaikannya kepada para dukun. Jadi rupanya sebelumnya itu biasa, makanya dukun dipercaya. Kenapa? Beritanya valid, beritanya fix, mengambil dari langit. Kalau ini ada khabar. Sebab apa? Sebab ketika turunkan dilahirkan Rasulullah, maka berketat urusan langit, berketat urusan malaikat yang akan memberikan dan mengaturkan berita tentang hujan, tentang musibah, tentang apapun yang terjadi di muka bumi ini. Maka kita mudah-mudahan bisa bersyukur dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang terjadi pada Kalimantan saat ini, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang lumayan parah untuk kebakaran dan asapnya, khususnya juga wilayah Banjarbaru ini. Mudah-mudahan Allah angkat asapnya, Allah berikan kepada kita hujan yang hari ini istisqa di Banjar, lawan di Kabupaten Banjar. Semalam sudah di Banjarbaru
Rasulullah SAW sudah menjadi turi tauladan yang luar biasa bagi kita. Contohnya apa? Bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sungguh luar biasa. Apa contohnya ya Sidi? Fasirta bihalin yastabi'naka al-hajar wal-dhahab. Nah, maka keadaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, keadaan beliau adalah yang tidak ada bedanya antara batu lawan emas. Di hadapan Rasulullah tidak ada beda antara batu lawan emas. Disurungi batu ia senyum, disurungi emas ia senyum. Ditawak batu ia berdoa, ditawak emas ia berdoa. Sehingga kesemuanya di hadapan baginda Rasulullah SAW tidak ada bedanya. Kemuliaan batu dan emas ya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau itu keadaan Rasulullah SAW dalam keseharian beliau, maka menjadi yang sungguh luar biasa adalah tidak ada urusan dunia di dalam hati Rasulullah SAW. Nah, la tajidu fi qalbik siwa rabbik. Tidak ada didapati di hatimu wahai Muhammad kecuali Allah. Tidak ada didapati di hatimu wahai Muhammad kecuali Allah Tuhanmu wahai Muhammad. Nah, sehingga itu salah satunya yang luar biasa dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menjadi sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji bagi seorang mukmin muslim kalau kawat mengandap dan memakai sifat qanaah. Apalagi kita di akhir zaman ini yang kalau iklan Shopee, iklan macam-macam tadi hadir di TV juga, iklan macam-macam hadir. Belum pula di dalam kehidupan sehari-hari iklan dari tetangga hadir. Belum pula iklan dari kawan hadir, iklan dari orang sekitar kita hadir. Jadi ketika yang kita hadirkan adalah hendak memiliki nakaya orang juga, maka habislah kita. Khususnya yang sudah dari awal ada liur iklan. Pada kau melihat iklan sedikit hendak, pada kau iklan sedikit hendak, pada kau iklan sedikit hendak. Ya saban hari itu berganti kendaraan, saban bulan berganti apa? Jadi numpang aja. Ada kecukupan apa yang ada. Nah, salah satu kiat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW apanya sedih untuk urusan dunia. Ya Rasulullah, lihatlah yang di bawah kita. Untuk urusan dunia, ya Rasulullah, lihatlah yang di bawah kita. Nah, kalau melihat yang di bawah kita, maka insya Allah menjadi netral. Ditambah pula ulama kita mewasiati apa? Senantiasa membersamai orang fakir dan miskin dalam keadaan mereka. Orang fakir miskin kan menjadi apa? Menjadi kakawanan, menjadi kehidupan kita. Nah, kalau terbanding melawan orang-orang sugih, ada habisnya. Kalau terlihat harta orang yang lebih kaya daripada kita, ada berkesudahan. Terus ada rami. Ya jadi orang tua lakas stroke, lakas mikirin, lakas stroke. Kenapa? Memikirkan hendak lebih terus, memikirkan hendak lebih. Dan di sinilah Rasulullah SAW mewakili kita urusan dunia lihati dan di bawah ujar Rasulullah SAW. Lihati nang nikmat kendaraan yang di bawah kita, hasilnya timbul rasa syukur. Nikmat kehidupan rumah, maka lihati yang di bawah kita, maka timbul rasa syukur. Nikmat kemuliaan yang di bawah kita, maka timbul rasa syukur. Untuk nikmat yang lain timbul rasa syukur. Kalau kadang-kadang memandang orang lain, pandang diri kita sebelumnya, pas kita hanya terakhir, maka apa yang dibawa? Kadang bisa membawa apa-apa. Nah, dari sifat qanaah
Dan apalagi kalau yang dipandang itu adalah ampun Allah. Kada memandang berapa nominalnya, kada. Nang dipandang adalah seringan datang kepada kita itu adalah ampun Allah. Maka kalau memandang seringan adalah ampun Allah dan dari Allah Ta'ala pasti mulia, dan dari yang dikasihi pasti yang terbaik, maka akan lebih nyaman di dalam hati. Contoh, ketika seseorang mendapatkan surat dari orang yang dikasihi dan dicintai, maka sifat kita biasanya terhadap surat dari orang yang dikasihi dan dicintai akan dicium, akan dipeluk, akan disayang, akan diagungkan. Kalau bahasa surat, atau barang sekecil apapun barang, misal yang kita sayangi adalah anak kita, yang kita sayangi adalah istri kita, yang kita sayangi adalah suami kita. Ketika mendapatkan hadiah dari anak, pasti akan diagungkan. Masya Allah, terima kasih naklah, akan dijaga, akan senantiasa dipakai supaya nak memberi tadi bahagia juga dan kita juga bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan sesuatu yang dari orang yang kita cintai. Maka itu juga dari suami, maka itu juga dari istri. Nah, apalagi yang memberikan ini adalah Tuhannya suami, Tuhannya istri, dan Tuhannya anak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang sudah hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biasanya lebih bisa netral. Nah, maka mudah-mudahan sifat qanaah ini pun menjadi perhiasan kita dalam keseharian kita. Sebaliknya, wasiat dari Rasulullah untuk urusan akhirat, nah silahkan pandang di atas. Untuk urusan akhirat, pandang di atas. Urusan sholat, pandang di atas. Yang lebih baik daripada kita sholatnya, kita misalnya sembahyang sahabat hari 5 kali sehari di rumah, pandang di atas kita orang nang subuh, isya, maghrib berjamaah, atau subuh, asar berjamaah. Sudah kawa mau pagi subuh, isya, asar berjamaah, tambahi pulang, istiqomahi pulang, subuh, zuhur, asar, isya. Kawa tambahi pulang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Macam caranya berjamaah. Mungkin ada kawa di masjid dilanggar, ada kawa dilanggar di rumah lawan anak bini. Jadi memandang urusan ibadah tadi, pandang yang lebih baik daripada kita kualitasnya. Namun urusan urusan sifat pulang. Ketika kita mendapati sifat-sifat yang kurang baik di diri kita, maka sifat orang yang lebih baik dari diri kita pandang dan kita ikuti. Kenapa orang tuh kawa sopan lah? Kenapa orang tuh kawa syukur lah? Kenapa orang tuh kawa ridho terhadap penetapan Allah? Nah, maka kesemuanya itu akan membawa pusaka ujar ulama kita ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mudah-mudahan Allah tolong iakan. Mudah-mudahan Allah tolong iakan. Nah, wakila annaka bimali Abi Bakar wa bihaibati Umar. Nah, jadi disebutkan dalam sebuah tafsir apa? Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, artinya Allah cukupkan dengan apa yang pada Abu Bakar dan kehaibahan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi luar biasa apa yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anna Umar qala hina aslam, disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berislam, wal ashab ya'buduna sirra wal ashab kan ya'buduna Allah sirra, dan para sahabat Nabi beribadah dalam keadaan rahasia. Jadi sahabat Nabi di Mekah saya kayak sembahyang, dan ketika turun perintah sholat pas Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah melaksanakan sholatnya kan rahasia kalau kada di hadapan orang. Setelah Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab, dalam sejarah tanggal 27 Rajab itu paginya, esoknya sholat zuhur datanglah malaikat
di situ para sahabat Nabi Muhammad SAW jangankan sembahyangnya, berrahasiaan, bersembunyian, bacaannya kan bersembunyian juga. Yang aslinya sembahyang itu disebutkan dalam sejarah zuhur penyaring, asar penyaring, maghrib penyaring, isya penyaring, subuh penyaring. Jadi artinya apa? Rata-rata sembahyang penyaring di awalnya. Nah, akan tetapi dalam kejadian dalam sebuah sejarah disebutkan ketika sholat zuhur mereka tadi nyaring dan kedengaran oleh orang-orang kafir Quraisy yang didatangi oleh orang kafir Quraisy. Asal itu pulang datangi pulang, jangan mendatangi beelang dari membawa wadih ke pulang Nabi, dikata membawa mamayan plus membawa pukulan. Disiksa oleh orang-orang Muslim di wilayah Mekah saat itu. Nah, dan sebelumnya pun bukan hanya masalah sholat. Nah, ketika itu ya akhirnya disebutkan dalam sejarah oleh sebagian ulama kita zuhur asar, maka berpindahlah posisi yang biasanya bacaan nyaring berubah menjadi bacaan yang sama. Jadi zuhur berdiam aja, asarnya berdiam aja sampai wihini, walaupun ilatnya bahari sudah ada. Maghrib, isya, subuh kenapa menyaring? Karena orang-orang kafir Quraisy di zaman bahari itu guringan, ada beraktivitas keluar rumah, jadi tersantai. Kawat zuhur, kawat maghrib, kawat isya, kawat subuh menyaring. Walaupun kita di rakaat ketiga keempat isya lawan maghrib itu kada nyaring, tapi satu duanya tetap nyaring, subuh nyaring. Nah, dan sebelumnya juga ketika mereka beragama Islam disebutkan sebelum turun perintah sholat, yang lainnya pun itu juga tetap mereka tidak wajib menampakkan keislaman mereka, walaupun sudah menjadi rahasia umum. Sayyidina Abu Bakar seorang Muslim, Sayyidina Umar seorang Muslim. Nah, jadi ketika Sayyidina Umar melihat orang-orang Muslim beribadah kepada Allah dan menyembunyikan imannya, maka beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ubruz an'bud nahwal lat wal jahra wa na'budullah sirra. Wahai Rasulullah, siapa kalau kita tampilkan, tampakkan agama kita, kita tampakkan agama kita. An'bud nahwu al-lata, bahari kami menyembah Lata, Uzza, Manat, menyembah berhala-berhala yang ada itu disebut dalam keadaan terang-terangan. Jadi terang-terangan beribadah menyembah kepada berhala tersebut menjadi Sayyidina Umar. Nah, maka lalu ketika kita mendapati agama kita adalah agama yang benar, yaitu agama Islam, lalu kita menyembahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ada wahai Rasulullah, siapa mau kita tampilkan aja, kita tampilkan aja beribadah kepada Allah, hadapi orang. Hadapi orang, dan alhamdulillah. Dan memang sampai saat ini salah satu syiarnya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka salah satu syiar kita adalah ibadah-ibadah yang wajib. Kayak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada sholat fardu, itu adalah syiar. Maka silahkan berpakaian kayak orang yang beribadah, kelanggar ke masjid, kopiah pasang kopiah, tetapi gamis pasang, apalagi pun gamisnya kata nyaman lagi, tinggal berselawat kata baru gamisnya, daripada kata pimpin dulu misalnya datang ke masjid, berkendaraan, bermobil, berjalan, tampilkan sehingga itu menjadi syiar untuk orang lain. Orang ini orang ke masjidan, ada sorangan kita ke masjid, bakawan ke masjid, maka sesuatu istimewa. Nangka itu juga asar, nangka itu juga maghrib, nangka itu juga isya, nangka itu juga subuh, nangka itu juga subuh. Sehingga kalau kita tadi hendak syiar, silahkan syiarkan dengan semaksimal mungkin. Masalah hasil silahkan kepada Allah. Anak syiar silahkan syiarkan semaksimal mungkin. Nangka itu juga urusan yang wajib. Contohnya adalah
Jadi malam kalau malam sah-sah aja malam. Cuman nanti dikehendaki oleh ulama kita melalui syiar tersebut orang melihat. Jadi bahasa syiar itu dakwah, bahasa dakwah itu pembawaan. Dengan cara apa pembawaan? Dengan lisanul hal, dengan keadaan kita membawa kresek warna hitam, ya Allah, membawa tulisan jakat fitrah dan sebagainya, dibagikan kepada orang muslimin muslimat yang memerlukan dan yang memang berhak menerimanya. Syiar sama juga ibadah haji. Ditambah juga syiar ini alhamdulillah ada medsos. Ditambah syiar ini ada yang namanya media sosial kayak YouTube ya. Yang pada saatnya khusus sarwani apa ngaran YouTube-nya? Apa ngaran YouTube-nya? Syarwani Khabib Masjid Kuba. Syiarnya deh. Jadi ketika itu disiarkan, like and subscribe dan komen ya kurang. Like, subscribe, lawan, komen ya kurang. Siarkan. Jadi di situ bentuk syiarnya kan kita kenapa? Kalau kada diisi dengan kebaikan, maka syiar kada baik dan akan mendominasi. Contoh kita nih keluaran dari masjid, nah pagi hari Selasa kita timbul petapihan dan sebagainya. Harapannya syiar selawar handap yang dipakai sebagian dalakian kita nang jogging itu teredam sedikit. Jadi nang selawar handap dan sebagainya mudah-mudahan berkurang. Jadi silahkan jogging tidak ada masalah, tapi berselawar panjang. Nah biniannya lagi kedua syiar. Nah misalnya apalagi nang anu ada binian umpat majelis buat syiar. Artinya ketika balik dari masjid, binian anu majelis misalnya lah. Jadi syiar itu sebenarnya. Apalagi subuh ahad misalnya memang waktu liburan, ayo bawa ke anak kita. Atau malam ahad bawa ke kakak kita. Merupakan syiar itu sebenarnya. Kada lain kada bukan. Sama juga ketika kita berjalan kemana, misalnya memang itu tadi adalah syiar yang kadang-kadang dan dibawa adalah kurang, maka kita pede lawan syiar ampun kita. Nah saat ini kan memang lagi bahasanya perang urat saraf, perang dingin dalam budaya, perang dingin dalam pakaian. Ini kan gaya-gaya Korea luar biasa. Maka kalau kita lihat Banjarbaru ini mata orang nang pede bebinian memakai baju liwih itu nah. Baju liwih apa? Bajunya bilang siwaka subangga sini nah. Liwih bajunya itu hal yang biasa bagi Tuhannya dan memang itu ampun Tuhannya. Maksudnya ampun Tuhannya apa? Memang wajah-wajah Korea juga. Namun kita kan ya syiarkan ampun kita. Syiarkan ampun kita. Sudah bagus ya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu bakal ke sekolah. Tinggal kita sebagai orang tua, nah ayo jangan dipanggil kerudung di sepal keluar dari sekolah. Kadang-kadang dipanggil dari SMP SMA ke jalan Bangka-Kawanan. Kerudung itu pancul kelihatan kalau warna pirang rambut kakak tadi. Maka tekankan oleh orang tua pulang syiarkan. Nah, tetap berkerudung naklah kewajiban dia, nanti berkerudung nadai. Jadi amal kita melihat pulang anak kita alhamdulillah berkerudung, anak orang pada berkerudung, maka doakan. Kalau usah dicela, kalau usah dicerca. Sebab berapa banyak kalau usah kita orang awam. Tuan guru kan ada nanti dapati anak sidin kan tapi yang berkerudung. Tuan guru kan ada nanti usaha kayak caranya anak sini berkerudung. Namun binian lah, kalau tuan guru lelakunya jadi kerudungi. Jadi namun binian jadi ada usaha kasihan benar. Kasihan jadi kita doakan terus. Harapannya mudah-mudahan syiar budaya yang ada pada Melayu, yang budaya pada orang Nusantara, yang budaya pada kita orang Indonesia itu kada terjajah oleh budaya-budaya yang lain. Jadi nonton drama Korea jangan sampai budayanya ambil menghibungnya aja misalnya apa, tapi nang budaya tadi saat ini yang luar biasa bahkan namanya
masalah hendak juga, selalakan masalah hendak juga, mau pakai gaya-gaya sudah banyak. Artinya kita sedang berusaha menjaga budaya dan identitas agama kita sorangan. Maka dengan kayak ini kita tadi syiar kita jalan. Alhamdulillah sudah didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota. Sekolahan di situ ibu-ibu pegawai yang kalau berkerudungan sebenarnya tinggal kayak apa kerudungnya juga kada usah mau pakai kerudungan gaul. Cukup kerudungnya itu yang menutup aurat, kada usah nang kayak kopiah nang di atas akan ke atas tuh. Jadi kelihatan sebagian rambut dia kayak Arab nang kayak itu dia Arab nang kada baik. Malah bupati. Jadi nang bupati Arab nang baik, kenapa kada bupati Arab kada mau misalnya berjalan sesekali. Untuk berjalan asal malas pulang. Ayo nang standar barang. Kada usah nang perlu kelihatan jambul buminian tadi, kada usah. Jadi artinya alhamdulillah pemerintah sudah mau, tinggal kita mendukung apa yang ada. Nang baik-baik dan pemerintah kita dukung, nang kada baik kita kritisi dan kita berikan saran. Nah, mudah-mudahan itu semuanya menjadi wasilah rahmat Allah Ta'ala turun. Kenapa? Syariat Rasulullah diamalkan. Itulah hakikat dari salah satu hakikat dari ulama kita dari ayat Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah wahai Muhammad Allah menurunkan azab untuk suatu daerah nang kala gawian sifat sikap dan tingkah laku serta tutur kata Nabi Muhammad ada di dalam sebuah komunitas, dalam rumah tangga, dalam kampung, dalam suatu bangsa itu dihidupkan. Ada istilah adab, ada istilah siksa. Tapi bang Nabi itu bang, nah itu beda lagi. Mudah-mudahan kawan dijelaskan pada waktu yang akan datang. Simpelnya adalah beda antara musibah lawan azab. Beda antara musibah lawan azab. Nabi ada musibah dan lebih tinggi apa kuantitas dan kualitas musibahnya daripada orang awam. Tapi itu lain azab, lain azab. Jadi beda antara musibah lawan azab. Orang muslim bahasanya insyaallah ada istilah azab dan kembali kepada levelnya. Kalau lulus maka lebih baik lagi keadaannya insyaallah. Mudah-mudahan momentum 12 Rabiul Awwal, momentum bulan Maulid dan momentum bulan Agustus ini menjadikan kita adalah insan-insan yang lebih baik dalam urusan hubungan dengan Allah, insan-insan yang lebih baik dalam urusan hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu, amal, manfaat di alam dunia dan di alam akhirat. Allah jagakan anak dzurriyyat kerabat kita dari budaya-budaya yang kada sesuai dengan ajaran Islam, yang kada sesuai dengan ajaran Nusantara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita minta ampun bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim